Nah, jadi ternak entok ini jangan kita sepelekan. Jadi ternak entok ini bisa kita kembangkan menjadi suatu usaha yang bisa menambah penghasilan ataupun pemasukan untuk dapur kita, teman. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi saya mengatakan seperti itu karena Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Nah, ini amunisi saya di kandang, teman. Nah, jadi di video kali ini saya cuma mau sharing-sharing tentang ternak entok. Dan pastinya yang melihat video ini para penyuka atau penghobi unggas ya, pastinya seperti itu, karena pastinya teman-teman mencari video tentang unggas. Nah, ketika teman-teman memang hobi unggas, mari kita kembangkan hobi kita atau buat hobi kita menjadi suatu usaha yang bisa menghasilkan, teman. Nah, salah satunya yaitu berternak entok. Nah, mari kita ramaikan dunia perentokan di lingkungan kita. Maju terus, pantang mundur sebelum ngos gitu ya. Nah, ketika teman-teman mau mengembangkan hobi yang bisa membuahkan hasil atau menjadi sebuah usaha, nah ternak entok menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat untuk dikembangkan, teman. Kenapa seperti itu? Nah, saya sering mengatakan kepada teman-teman kalau ternak entok itu memiliki beberapa keunggulan dibanding ternak-ternak unggas yang lainnya, seperti ya, entok bisa disebut unggas yang tahan banting, harga jual yang cenderung stabil, dan pengendalian pakan atau bahan pakan yang cukup melimpah untuk entok, seperti itu ya, teman. Nah, pastinya bagi teman-teman yang mau memulai usaha entok akan mengeluhkan tentang makan. Nah, karena biasanya ada yang bertanya, ada yang ngomong seperti ini, kenapa tidak ternak ayam yang lebih irit? Kalau entok kan itu makannya banyak, sudah pasti akan menghabiskan budget untuk pakannya saja. Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sangat mendasar bagi para pemula atau yang mau berternak entok. Nah, jadi sebenarnya berternak entok itu sangat simpel, teman. Kenapa saya bilang sangat simpel? Nah, jadi berternak entok itu kita tinggal menyiapkan kandang, dan yang penting itu airnya tetap tercukupi. Untuk pemberian pakannya kita tinggal memberi pakan pagi dan sore. Siangnya kalau memang sempat ya dikasih hijau-hijauan atau cemilan. Nah, itu bagi orang-orang yang sibuk berternak entok atau usaha berternak entok itu tidak menyita banyak waktu, teman. Tinggal kita bangun pagi ngasih pakan. Nah, habis ngasih pakan kita beraktivitas biasa. Nah, sorenya kita pulang dari bekerja ataupun aktivitas lainnya, kita tinggal ngasih pakan. Seperti itu saja, teman. Jadi berternak entok itu tidak perlu perawatan khusus seperti unggas-unggas lainnya, seperti burung, ayam aduan, ayam petelur, nah seperti bebek juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk entok itu merupakan unggas yang bisa dikatakan unggas yang tahan banting, yaitu bisa kebal terhadap penyakit kecuali ada temannya yang terkena penyakit mata biru dan dicampur dengan yang lainnya. Nah, ini yang bahaya bagi pemula. Nah, biasanya juga kalaupun entok terkena penyakit, kekebalan tubuhnya masih agak kuat, teman. Jadi untuk angka kematiannya bisa minim lah. Angka kesembuhannya bisa lebih tinggi dibandingkan unggas lainnya ketika terkena penyakit. Nah, yang kedua,
harga jual entok itu bisa dikatakan berani bersaing dengan unggas-unggas lainnya, dan harganya pun cenderung lebih stabil dibandingkan unggas lainnya yang biasanya itu lebih cepat naik turunnya teman. Kadang cepat banget naik, cepat banget turun. Nah, kalau entok itu lebih bisa dikatakan stabil teman. Nah, lalu selanjutnya untuk penyediaan bahan pakan pangan itu sangat luas teman, ataupun sangat melimpah. Memang seperti yang tadi saya jelaskan, banyak yang mengeluhkan kalau entok itu boros dipakan. Tapi kalau kita memang benar-benar niat, benar-benar mencari tahu ilmunya bagaimana kita memanage pakan, nah itu kita itu bisa mengatasi masalah yang mendasar ini teman. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman pasti tahu kalau entok itu brokoh dan ceroboh. Nah, jadi teman-teman bisa mencampurkan bahan-bahan pakannya selain dedak teman. Jadi campurannya bisa memakai ya hijauan seperti daun pepaya, daun eceng gondok, daun centongan, krema ataupun krokotan. Nah, itu bisa teman-teman cari secara cuma-cuma ataupun gratis di kebun teman. Nah, biasanya juga tanaman itu seperti krema, krokotan, dan eceng gondok atau centongan itu tanaman liar. Jadi kita bisa ambil secara gratis di sawah-sawah sekeliling kita teman, seperti itu ya. Nah, kalau untuk penjualannya atau pemasarannya itu teman-teman tidak usah pusing. Pencari entok atau peminat entok itu sangat banyak teman. Nah, kalau untuk metodenya teman-teman bisa mengikuti 3 metode dari saya, yaitu bisa menjual secara online ataupun di pengepul ataupun di pasar atau rumah makan. Nah, ini 3 cara ini yang paling efektif teman. Atau bahkan kalau teman-teman mau benar-benar mengembangkan ternak teman-teman bisa menjadi supplier rumah makan yang baik, ataupun teman-teman bisa mendirikan rumah makan khusus rica-rica entok teman. Nah, ini sangat bagus teman. Nah, kalau untuk hasil dari ternak entok sendiri itu tergantung populasi teman-teman dan tergantung manajemen di kandang teman-teman ya. Itu tidak bisa saya jelaskan berapa-berapanya karena mungkin beda wilayah, beda harga, terus beda kandang, beda manajemen ataupun beda sistem. Nah, yang intinya itu kalau memang teman-teman hobi, lakukan dulu, masalah hasil itu nomor 2. Karena kalau kita langsung memikirkan hasil, nah prosesnya ini yang nanti akan bermasalah teman. Intinya itu jalani dulu dengan sabar, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Seperti itu teman. Nah, itu kenapa saya mengatakan bahwa berternak entok itu menjadi solusi usaha sampingan yang cukup efektif teman. Nah, jadi bisa untuk tambah-tambah penghasilan lah. Dari kita mendapat gaji dari kerjaan, terus kita mendapat hasil dari hobi kita atau usaha sampingan kita. Intinya kan kalau hobi terus dibayar itu kan pasti sangat menyenangkan teman. Nah, seperti itu ya teman. Intinya mari kita ramaikan khasanah perunggasan dan perentokan di lingkungan kita. Maju terus pantang mundur, jangan sampai mundur. Kalau mundur nanti tetap nabrak, maju mundur kena. Omongan tidak jelas itu. Nah, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.